Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimadi Arianti, kelas 11. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bab 3 sub 1 tentang penerapan identitas Pancasila. Motivasi siswa: jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Adapun pokok bahasan, di mana pokok bahasan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang pertama, yaitu jenis dan pembentukan identitas individu sosial alamiah dan terbentuk secara sosial. Pancasila sebagai identitas bangsa. Adapun capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Dalam pertemuan kali ini, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. Serta yang kedua yaitu menjelaskan makna dan nilai dari keragaman. Jadi sekali lagi, pencapaian pembelajaran peserta didik itu diharapkan bisa mengidentifikasi dan juga bisa menjelaskan makna dan nilai dari keberagaman jenis dan pembentukan ini. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri itu diartikan sebagai keadaan khusus seorang. Nah, dalam kata lain, jati diri itu adalah identitas tidak hanya melekat pada benda, seseorang atau individu. Identitas terbagi menjadi dua, yaitu pribadi dan kelompok. Contoh identitas pribadi yaitu akte kelahiran. Contoh identitas kelompok yaitu kartu keluarga atau KK. Identitas dapat menempel pada sebuah komunikasi serta kelompok. Nah, sebuah kelompok yang memiliki kekhasan atau jati diri menjadikannya itu berbeda dengan komunitas atau kelompok lainnya dilihat dari prosesnya. Identitas itu bisa terbentuk secara alamiah atau secara sosial. Nah, warna kulit misalnya adalah contoh dari identitas yang terbentuk secara alamiah, sementara dasar dari sebuah negara adalah jati diri atau identitas yang dibentuk atau disepakati oleh seluruh elemen yang ada di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah ada 4 tipe jenis jati diri. Tipe yang pertama yaitu identitas individu secara alami. Saat ada bayi yang baru lahir, pertama-tama yang kita kenal tentu saja ciri fisik, warna dari kulit, jenis rambut, golongan darah, hidung, dan sebagainya. Adalah sebagian dari ciri yang melekat pada bayi tersebut. Nah, ciri fisik yang melekat seperti ini biasanya kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis. Nah, itu adalah identitas individu secara alami. Yang selanjutnya yaitu identitas individu yang terbentuk secara sosial. Nah, selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenali jati diri seseorang atau individu itu karena hasil pergaulannya dengan masyarakat yang bisa ada di luar dirinya, dan interaksi itu lahirlah identitas individu yang terbentuk sebagai sebuah dari hubungan keseharian dengan identitas di luar dirinya. Nah, identitas diri itu terbentuk bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di dalam pemerintah, dan sebagainya. Itu. Yang kedua adalah identitas individu yang terbentuk secara sosial. Nah, yang ketiga yaitu identitas kelompok yang alami. Identitas kelompok yang alami itu selain melekat pada individu atau juga identitas secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Jadi dalam suatu kelompok ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Istilah ras atau race adalah bahasa Inggrisnya itu adalah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat pada setiap kelompok
Yang terakhir dari 4 jenis jati diri itu adalah identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Nah, selain terbentuk secara alamiah, jati diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena ciptanya hal identitas individu yang terbentuk karena interaksi mereka secara sosial. Begitu pula halnya identitas kelompok, mereka juga suka sepak bola pasti mengenal banyak nama klub atau kesebelasan baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh lainnya adalah organisasi peserta didik di sekolah identitas. Sebagai organisasi peserta didik merupakan jati diri yang terbentuk atau dibentuk lebih tepatnya adalah adanya fasilitas dari pihak sekolah. Identitas Pancasila yaitu identitas kelompok karena kita tinggal di Indonesia dan Indonesia identitasnya Pancasila. Identitas Pancasila merupakan identitas yang berasas bahwa negara Indonesia adalah makhluk sosial. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber materi dari buku, catatan, dan dari video YouTube.